kayaknya kurang semangat ya. Suaranya harus besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Baiklah, di sini sekarang kita akan belajar tentang kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, dan pembelajaran 1. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Apa Rizia? IPA, pinter. Jadi muatan pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Tapi kita akan belajar tentang muatan IPA. Oke. Jadi sebelum kita belajar pembelajaran IPA, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Jadi, pembelajaran IPA kita hari ini membahas tentang apa? Ada yang tahu? Gaya listrik. Ada yang tahu? Apa, Epi? Gaya listrik. Apa, Dezia? Gaya listrik, benar. Jadi kita hari ini mempelajari tentang gaya. Nah, sekarang kalian perhatikan media yang ada di laptop ini ya. Nah, jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, baiklah, ada yang ingin baca doa sebelum memulai pelajaran kita hari ini? Ayo Dezia, baca doa. Ayo Dezia. Marilah teman-teman kita berdoa Terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran ini Ibu mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Devi, Hadir Bu. Dezia, ada Bu. Oke. Setelah itu kita akan mempelajari tentang pembelajaran IPA. Oke, pembelajaran IPA ini Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang gaya otot dan gaya gerak. Apa sih itu gaya otot? Dan apa itu gaya gerak? Nah, ada yang tahu apa itu gaya otot dan atau gaya gerak? Sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Gaya itu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda atau benda bergerak atau berubah bentuk. Jadi, apakah ada yang tahu apa itu gaya otot? Ada yang tahu apa itu gaya otot? Saya Bu. Oke, Devi. Gaya yang dihasilkan oleh kerja otot. Oke, benar sekali. Jadi gaya adalah gaya otot yang dikerjakan oleh manusia. Misalnya, gaya otot itu seperti misalnya Ibu mengasih buku ke Dezia. Lalu, gaya apa sih itu? Mengangkat benda. Nah, mengangkat benda itu disebut dengan gaya otot karena ada gaya gerak itu adalah dorongan yang terjadi karena suatu bentuk yang berubah bentuk. Nah, misalnya seperti Dezia mendorong meja. Itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berubah bentuk bukan? Ya, berubah bentuk. Berubah bentuk. Jadi kalau misalnya Dezia dorong meja, berubah bentuk nggak? Berubah? Berubah? Iya. Oke. Setelah itu kalian lihat media yang di sini ya. Kalian lihat media yang di situ ya. Nah, ini. Nah,
Ibu akan jelaskan. Setelah kita mengetahui gaya otot, gaya gerak, lalu Ibu akan bertanya. Coba kalian amati bola lampu yang ada di ruangan ini. Nah, kira-kira lampu bisa hidup dikarenakan ada gaya apa, Dezia? Oke, benar, gaya listrik. Apa sih itu gaya listrik? Apa, Depi? Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Oke, benar. Jadi, gaya listrik itu gaya yang diambil dari oleh objek bermuatan yang berada di dalam medan listrik. Nah, benar sekali. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya, apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Kan tadi Ibu bertanya apa yang menyebabkan lampu itu menyala, karena ada gaya listrik. Nah, sekarang apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Karena tidak ada aliran listrik. Benar sekali. Lampu tidak menyala karena tidak ada aliran listrik. Nah, setelah itu Ibu akan jelaskan. Jadi kesimpulan, jadi pelajaran kita hari ini, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub Negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan Lah. akan apa, Dezia? Menyala. Pintar. Nah, setelah kalian tahu apa itu gaya otot, gaya gerak, dan gaya listrik, sekarang Ibu akan kalian akan lakukan sebuah kegiatan ini ya. Jadi Ibu ada mistar, penggaris atau penggaris plastik atau penggaris plastik. Nanti kalian gesek penggaris plastik itu menggunakan rambut, lalu kalian tempelkan di atas kertas. Jadi sebelum itu Ibu ada kegiatan yang akan kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Jadi Dezi dan Deti saling membantu ya. Ya. Oke, sekarang Ibu siapkan alat dan bahannya. Siapkan penggaris plastik. Ada. Apakah ada? Ada. Mana Dezia penggarisnya? Angkat. Ada, oke. Lalu potong kertas kecil-kecil. Nah, ini kertas kecil-kecil sudah Ibu potong pada permukaan meja. Lalu dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Ya. Sebelum kalian dekatkan kertas ini ke penggaris ini ke kertas, kalian gosok dulu. Gosok dulu di rambut. Nah, tempelkan di situ. Lalu kertasnya apakah menempel? Nempel. Nempel tidak, Dezia? Nempel. Tidak, coba lagi. Baiklah, nah kita menunggu Dezia. Ayo, apakah Dezia bisa? Mana? Angkat. Oh iya, bisa. Jatuh. Nah, jadi sekarang kalian amati apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, kalian catat yang di kertas yang Ibu kasih ya. Ya. Nah, setelah kalian gosokkan penggaris pada rambut, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas, yang terjadi itu apa yang terjadi? Lalu catatlah hasil pengamatannya di kertas yang Ibu berikan tadi ya. Ya. Oke. Nah, lalu Ibu akan jelaskan setiap benda netral, perhatikan ya. Jadi, setiap benda netral itu mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, ya benar Dezia. Muatan positif itu bisa disebut dengan proton, lalu muatan negatif itu disebut dengan elektron. Jadi dalam jumlah yang sama, saat penggaris plastik digosokkan pada rambut yang kering, muatan negatif dari rambut itu berpindah ke penggaris. Jadi akibatnya penggaris plastik kelebihannya yaitu muatan negatif dan menjadi muatan positif. Jadi ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan
negatif pada kertas menjauhi penggaris, sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif. Jadi walaupun yang awalnya bermuatan negatif, ketika penggaris tempel ke kertas itu akan bermuatan positif. Nah, jadi sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dari potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya apa ya? Gaya listrik. Gaya apa, Dezia? Gaya listrik. Apa sebesar? Gaya listrik. Gaya listrik, benar. Jadi suatu gaya dari penggaris ke kertas itu disebabkan karena gaya listrik. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Sebelum Ibu jelaskan, kalian baca ya di laptop ini. Ya. Kalian baca teks yang berjudul tentang listrik statis dan listrik dinamis. Siapa yang ingin membaca? Saya. Oke, Depi, silakan. Dan Paragraf pertama ya, dari muatan listrik maupun penggaris plastik. kayak gitu deh. Penggaris plastik ini kan kemarin. Iya. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Sudah, Bu. Oke. Jadi, di sini setelah kalian membaca tentang listrik statis dan listrik dinamis, kalian Ibu minta untuk memahami apa yang dimaksud dengan listrik statis dan listrik dinamis. Jadi, silakan kalian pahami terlebih dahulu apa itu listrik statis dan listrik dinamis, dan Ibu akan bertanya pada kalian apa itu yang dimaksud dengan listrik statis dan listrik dinamis. Sebelum Ibu bertanya ke kalian, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, jika ada listrik statis, berarti ada pula listrik dinamis. Jadi, pada listrik dinamis ini terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis ini dapat kita amati pada kegiatan. Kalau listrik dinamis ini bisa kita amati di kegiatan mematikan lampu dan menyalakan lampu. Siapa di sini suka mematikan lampu, menyalakan lampu? Ya. Dezia. Berarti Dezia tahu kan? Tahu. Tahu. Karena Dezia suka Matikan lampu. matikan lampu. Nah, terus yang listrik dinamis ini terjadi karena kegiatan mematikan lampu atau menyalakan lampu dengan menggunakan saklar. Jadi lampu itu bisa hidup karena adanya gaya listrik. Nah, disebut gaya listrik itu karena adanya dengan menekankan saklar. Nah, saat saklar tertekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadinya aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, jadi Ibu akan bertanya, apa sih itu listrik dinamis? Jadi setelah Ibu jelaskan, bisakah kalian sebutkan atau kalian simpulkan apa sih itu listrik statis? Listrik statis adalah muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik yang digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Nah, jadi listrik statis atau listrik diam itu muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering. Seperti kegiatan yang kita contohkan tadi kan. Ya. Nah, sedangkan listrik dinamis itu apa? Jadi listrik dinamis itu listrik yang terjadi karena adanya muatan aliran listrik. Seperti mematikan lampu, menyalakan lampu, seperti itu. Gimana Dezia? Sudah paham? Sudah. Sudah. Jadi listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Nah, baiklah. Pada pembelajaran ini, Ibu harap kalian memahami apa itu gaya. Jadi gaya itu banyak sekali. Ada gaya listrik, gaya otot, gaya gerak, gaya gesek, dan gaya listrik itu juga ada dua, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Baiklah. Nah, setelah itu
Ibu harap dengan pembelajaran kita hari ini kalian bisa mengerti apa itu tentang gaya. Ada yang bisa mengulangi gaya itu, ada gaya apa saja? Sayang. Saya. Apa Dezia? Hmm. Besar? Listrik. Gaya listrik, terus Saya oto. gaya otot, terus Gaya gerak. Saya doya. gaya gerak, terus Gaya gesek. Saya tetek. gaya gesek. Oke. Pinter sekali Dezia ya. Terus ada lagi yang mau ingin menyebutkan? Sayang. Oke, apa lagi? Gaya magnet dan gaya gravitasi. Oke, jadi setelah Dezia sebutkan 4 gaya tadi, gaya otot, gaya listrik, gaya gesek, gaya gerak, lalu dan Devi menambahkan gaya gravitasi dan gaya Magnet. magnet. Oke, baiklah. Ibu harap kalian mengerti apa itu tentang Gaya. gaya. Jadi pembelajaran hari ini Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin memimpin baca doa? Sayang. Saya. Saya, Dezia, ayo. Saya teman-teman. Kita berdoa. Ulang Dezia besar-besar. Ayo teman-teman. Kita berdoa. Berdoa, ayo. Berdoa selesai, oke. Nah, jangan lupa tugas tadi kalian kumpulkan ya sebelum kalian pulang. Ya Bu Guru. Nah, sekarang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Jangan lupa belajar ya. Iya. Oke.